Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak, mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, ada orang suka memberi, tapi bertambah kaya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah pemberian dalam kasih. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Patricia Raiben. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada hari pernikahannya, Gwendolyn Sainlegis mengenakan gaun pengantin impiannya. Kemudian, ia memberikan gaun itu kepada orang lain, seseorang yang tidak dikenalnya. Sainlegis yakin gaun pengantinnya akan lebih berguna jika dipakai daripada hanya disimpan sampai berdebu di dalam lemari. Ternyata banyak pengantin perempuan lain yang sepakat dengannya. Saat ini, banyak wanita terhubung dengan Sainlegis di media sosial untuk mendonasikan dan menerima gaun pengantin.
salah seorang donatur berkata, "Saya berharap gaun ini akan diwariskan dari satu pengantin ke pengantin lainnya, sampai akhirnya usang dan compang camping karena dipakai begitu banyak orang yang merayakan pernikahan mereka." Semangat memberi memang bisa terasa seperti sebuah perayaan. Itulah yang tertulis dalam Alkitab. Ada orang suka memberi, tapi bertambah kaya. Ada yang suka menghemat, tapi bertambah miskin papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Rasul Paulus mengajarkan prinsip tersebut di Perjanjian Baru. Saat hendak berpisah dengan jemaat di Efesus, ia memberkati mereka dan mengingatkan mereka akan pentingnya kemurahan hati. Paulus menyebutkan tentang etos kerjanya sendiri sebagai teladan yang perlu mereka ikuti. "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja keras, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima," kata sang rasul. Kita mencerminkan Allah ketika kita bermurah hati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, marilah kita mengikuti teladan mulia Allah seturut pimpinannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang baru-baru ini telah Anda berikan dalam kasih? Dalam hal apa pemberian Anda itu menolong orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Amsal 11 ayat 24-25 memberikan gambaran menarik tentang prinsip kemurahan hati dan kekikiran. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Berlawanan dengan pemikiran dan kecenderungan manusiawi untuk melindungi diri, memberi justru dapat mendatangkan kelimpahan dan mengosongkan diri bisa menghasilkan kepenuhan. Keengganan untuk memberi tangan yang tertutup, jari yang terkepal, dan sifat suka menimbun tidaklah sejalan dengan pesan Injil dan pengajaran serta teladan Yesus. Di 2 Korintus 8 ayat 9, Paulus merangkum kemurahan hati Kristus. "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Jangan iri kepada orang jahat. Amsal 24 ayat 1 berkata, "Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka." Penulis Amsal memberikan nasihat kepada kita agar jangan iri kepada orang jahat, dan jangan bergaul dengan mereka. Penulis berbicara tentang kebijaksanaan, dan menekankan pentingnya memilih jalan yang benar dan menjauhi jalan yang salah. Penulis Amsal menyadari bahwa bergaul dengan orang yang jahat dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang sehingga menyeret mereka ke dalam dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis Amsal menekankan agar orang-orang tidak iri atau mengagumi orang jahat, dan juga tidak ingin bergaul dengan mereka. Penulis Amsal menegaskan bahwa orang yang jahat tidak akan membawa kebaikan atau kebahagiaan pada hidup seseorang. Sebaliknya, mereka dapat membawa kejahatan dan kesulitan, dan menarik orang ke dalam dosa dan ketidakbenaran. Dalam konteks pernyataan Amsal 24 ayat 1,
Penulis ingin mengingatkan pembaca untuk selalu berhati-hati dalam memilih teman atau bergaul dengan orang lain. Penulis ingin menyampaikan pesan bahwa memilih teman yang baik dan menjauhi teman yang buruk merupakan langkah penting dalam hidup yang berkelanjutan di jalan kebenaran. Menurut nas hari ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar tidak iri kepada orang jahat dan tidak ingin bergaul dengan mereka. Pertama, tetap fokus pada tujuan hidup yang benar. Jangan membiarkan orang jahat atau keinginan duniawi mereka mempengaruhi tujuan hidup kita. Sebaliknya, tetap fokus pada tujuan yang benar dan jalan yang benar. Kedua, carilah teman yang baik. Bergaul dengan teman-teman yang baik dan saleh dapat membantu kita menjaga hati dan pikiran kita tetap pada jalan yang benar. Dalam Amsal 13 ayat 20, dikatakan bahwa, bersama-sama dengan orang bijak engkau akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bodoh akan celaka. Ketiga, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa untuk kebijaksanaan dan bimbingannya. Dalam Amsal 3 ayat 5-6, dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan mengandalkan akal budimu. Ajarilah jalanmu kepada Tuhan, maka segala langkahmu akan berhasil. Keempat, menjauhi orang jahat dan lingkungan yang tidak sehat. Kita harus berani menjauhi orang jahat dan lingkungan yang tidak sehat untuk keselamatan dan kesejahteraan kita sendiri. Dalam Amsal 22 ayat 3, dikatakan bahwa orang bijak melihat bahaya dan bersembunyi, tetapi orang bodoh maju terus dan celaka. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita dapat menghindari perasaan iri dan ingin bergaul dengan orang jahat, dan menjaga hati dan pikiran kita tetap pada jalan yang benar. Apa yang perlu kita renungan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan, yakni: pertama, kehati-hatian dalam memilih teman. Amsal mengingatkan kita tentang pentingnya memilih teman dengan bijaksana. Teman-teman yang buruk atau jahat dapat mempengaruhi kita secara negatif, mengarahkan kita ke jalan yang salah, dan menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kita perlu memilih teman yang baik, yang dapat mendukung dan memperkuat iman dan hidup kita yang benar. Kedua, pengendalian emosi dan pemahaman diri. Pernyataan ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya pengendalian diri dan pemahaman akan emosi kita sendiri. Iri hati terhadap orang jahat sering kali muncul karena perasaan tidak puas dengan apa yang kita miliki atau dengan keberhasilan mereka. Kita perlu belajar merenungkan dan mengendalikan emosi kita, serta menghargai dan bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita. Ketiga, mengutamakan nilai-nilai kebenaran. Pernyataan ini mengajak kita untuk mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam hidup kita. Kita harus memprioritaskan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Tuhan dan menjauhi perilaku yang melanggar prinsip-prinsip moral dan rohani. Keempat, kesadaran akan dampak lingkungan. Amsal mengingatkan kita tentang dampak lingkungan dan pergaulan terhadap hidup kita. Bergaul dengan orang jahat dapat membawa kita ke dalam jalan yang salah dan menghancurkan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan memilih lingkungan yang sehat, yang dapat mendukung pertumbuhan dan kebaikan kita. Kelima, kepercayaan dan ketergantungan pada Tuhan. Dalam semua hal ini, kita perlu mempercayai Tuhan dan mengandalkannya.
Dalam rangka menghindari iri hati dan godaan untuk bergaul dengan orang jahat, kita harus mengandalkan hikmat dan bimbingan Tuhan melalui doa, penelitian firman-Nya, dan ketaatan kepadanya. Karena itu, nas ini memanggil kita untuk hidup dengan bijaksana, memilih teman yang baik, dan menjaga integritas rohani kita. Dengan menghayati pesan ini, kita dapat membangun hidup yang kokoh dan terhindar dari bahaya yang mengancam kehidupan rohani kita. Nilai kejujuran dan integritas dalam berbicara. Amsal 12 ayat 22 berkata, "Orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya." Kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Amsal 12 ayat 22 berbunyi dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Nas hari ini menekankan nilai kejujuran dan integritas dalam berbicara. Mulut yang berdusta dianggap sebagai kekejian bagi Tuhan, sementara orang yang berlaku setia atau jujur disenangi olehnya. Ini mencerminkan ajaran bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang dihargai oleh Tuhan, sementara kebohongan dan ketidakjujuran dianggap sebagai pelanggaran moral. Penting untuk memahami ayat-ayat dalam kitab Amsal dalam konteks budaya dan religiusnya pada waktu itu. Pengajaran-pengajaran seperti ini dapat menjadi panduan moral bagi orang-orang yang mengikuti ajaran agama Yahudi atau Kristen. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyiratkan beberapa nilai moral dan etika yang bisa direnungkan. Pertama, perlu kejujuran dan integritas. Ayat ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam berbicara dan bertindak. Dikatakan bahwa orang yang berbicara jujur dan bertindak dengan integritas disenangi oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai kejujuran sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan. Kedua, perlu sikap terhadap kebenaran. Pernyataan ini mengajak untuk mempertimbangkan bagaimana kita berbicara dan apakah kita berusaha untuk mengatakan yang benar atau justru menggunakan kebohongan. Kesadaran akan pentingnya membicarakan kebenaran dan menjauhi kebohongan dapat mengarah pada sikap yang disenangi oleh Tuhan. Ketiga, pentingnya akhlak dan perilaku. Ayat ini menyoroti bahwa bukan hanya tindakan fisik yang menjadi perhatian Tuhan, tetapi juga perilaku dan sikap batiniah, seperti kejujuran dalam berbicara. Oleh karena itu, setia dalam perilaku dan berbicara adalah sesuatu yang dihargai oleh Tuhan. Keempat, ketidaksetujuan dengan kebohongan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebohongan dianggap menjijikkan bagi Tuhan. Ini bisa menjadi panggilan untuk mengevaluasi apakah kita terlibat dalam kebohongan atau perilaku tidak jujur, dan jika ya, untuk berusaha meninggalkannya. Karena itu, dengan renungan ini, seseorang dapat mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dan integritas ke dalam kehidupan sehari-hari serta mempertimbangkan bagaimana perilaku dan ucapan kita dapat mencerminkan sikap yang disenangi oleh Tuhan. Orang yang bermurah hati. Amsal 11 ayat 17 berkata, "Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri." Ada kebaikan di balik sikap bermurah hati. Kebaikan itu pertama dirasakan oleh kita sendiri, kemudian menyebar kepada orang lain di sekitar kita. Sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat,
itu tidaklah mendatangkan manfaat tapi malah merugikan bahkan menyiksa diri sendiri. Itu kata firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan pun sudah berkata bahwa ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan, dan siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kerelaan memberi, membagikan sebagian dari apa yang ada pada kita untuk saudara-saudara kita yang tengah kesusahan tidak akan pernah membuat kita berkekurangan. Ini sejalan dengan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit yang kita lihat kemarin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selanjutnya, cukupkah murah hati itu diwakili oleh sebuah perasaan kasihan, ungkapan simpati yang hanya berhenti hingga kata-kata yang keluar dari mulut saja? Tentu saja tidak. Perhatikan firman Tuhan berikut. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana mungkin kita mengaku memiliki kasih Allah, mengaku sebagai anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apa-apa secara nyata dan hanya bergumam kasihan saja kepada orang lain? Maka apa yang harus kita lakukan pun hadir dalam ayat berikutnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, bukan hanya dengan perkataan, bukan sebatas di bibir atau lidah saja, tetapi haruslah lewat perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau diaplikasikan secara nyata dan berakar dalam kebenaran. Orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan suatu paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya, ia melakukan kebaikan itu dengan sukacita, tanpa mengharapkan balasan dan pamrih. Tidak ada kata sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau berbuat baik kepada orang lain. Di dalam Amsal 19 ayat 17 tertulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi, orang yang berbuat kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, sebab Tuhan pasti membalas perbuatan baiknya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Satu hal penting yang harus diperhatikan saat melakukan suatu kebaikan kepada orang lain adalah motivasi hati. Jangan sampai ada tendensi atau motivasi terselubung. Kalau kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain, dengan tujuan supaya mendapatkan pujian, maka upah kita pun hanya sebatas pujian tersebut. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan, sebagai ungkapan rasa syukur karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita diselamatkan. Karena itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah.
Seperti apakah istri yang saleh itu? Mari kita jawab. Untuk membahas seorang istri yang saleh, kita harus mengartikan kata saleh terlebih dahulu. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 2, Paulus menggunakan kata saleh dengan kata tenang, tenteram, dan terhormat. Alkitab mengajar bahwa roh yang mendiami setiap orang percaya menghasilkan kesalehan yang tampak dan yang tidak tampak, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam kata lain, kesalehan tidak berbeda dari keserupaan dengan Kristus. Kesalehan berarti berusaha mencontoh Kristus, mengikuti teladannya dalam berpikir maupun dalam perbuatan. Sifat-sifat kesalehan ini berlaku bagi setiap orang percaya, baik pria maupun wanita. Untungnya, Alkitab menjelaskan secara rinci kualifikasi seorang wanita yang saleh, yakni seorang istri yang saleh. Di dalam kitab Amsal, ada sebuah gambaran yang indah tentang istri yang saleh. Ciri-ciri istri yang saleh tidak berubah, walaupun sudah ribuan tahun sejak penulisannya. Seorang istri yang saleh dipercayai penuh oleh suaminya. Ia tidak khawatir istrinya ditipu oleh siasat pria lain, menghambur-hamburkan uang, atau menghabiskan waktu menonton sinetron. Ia tahu istrinya terhormat, bijak, dan mengabdi. Ia yakin akan dukungan serta kasih istrinya karena istrinya tidak mencela atau menyimpan dendam. Suaminya mempunyai nama yang baik di dalam masyarakat, dan istrinya tidak pernah menjelekkannya. Sebaliknya, ia selalu menghormati suaminya dan memujinya. Ia mampu mengatur rumah tangga dan dirinya pun dihormati. Seorang istri yang saleh lebih banyak menghabiskan waktunya memenuhi kebutuhan orang miskin dan tidak mampu dibanding bercermin di depan meja rias, karena ia tidak egois dan penuh kebajikan. Akan tetapi, ia tetap menjaga kesehatan rohani dan jasmaninya. Meskipun ia bekerja keras, ia masih terurus dan menjaga penampilan dirinya maupun seisi rumahnya. Amsal 31 menggambarkan seorang istri yang saleh sebagai sosok yang mempunyai ambisi dan giat bekerja. Istri dari Amsal 31 memiliki usaha rumah tangga. Ia membuat dan menjual pakaian. Ia mengelola usahanya sendiri dan memutuskan bagaimana menggunakan penghasilannya. Perhatikan bahwa penghasilannya bukan untuk beli aksesoris yang mahal, melainkan untuk membeli sebidang tanah di mana ia dapat mengembangkan ladang anggur, sesuatu yang berguna bagi keluarganya. Di tengah semua usaha dan kerja kerasnya, istri yang saleh dipenuhi sukacita. Ia dapat menilai bahwa pekerjaannya menguntungkan, sehingga ia selalu bersyukur. Seorang istri yang saleh tidak khawatir akan hari esok. Ia menyambut masa depan karena ia yakin bahwa Tuhannya mengendalikan segala sesuatu. Ayat 30 adalah kunci dari pasal 31 karena seorang wanita tidak mungkin menjadi istri yang saleh tanpa terdahulu takut akan Tuhan. Upayanya mengejar dan berdiam di dalam Yesus membuahkan kesalehan dalam kehidupannya. Pada akhirnya, seorang istri yang saleh harus tunduk kepada suaminya. Seperti apakah wujud dari seorang istri yang tunduk? Agak berbeda dari bayangan Anda, Alkitab mengajar bahwa Yesus tunduk kepada Bapanya. Akan tetapi Yesus sederajat dengan Sang Bapa. Jadi,
Seorang istri yang tunduk bukan kurang berharga dibanding suaminya, perannya tidak kalah penting, melainkan berbeda saja. Orang Kristen tahu bahwa Kristus sama ilahinya dengan Sang Bapa dan Roh Kudus, namun setiap pribadi memenuhi peran yang berbeda dalam keselamatan. Dengan cara yang serupa, pria dan wanita memainkan peran yang berbeda dalam pernikahan. Jadi, ketundukan seorang istri kepada suaminya seperti Kristus kepada Sang Bapa berarti ia rela dipimpin oleh suaminya. Dengan sukarela Yesus menerima dirinya disalibkan. Meskipun dalam kesengsaraan, Kristus tahu bahwa rancangan Bapa adalah yang terbaik. Seorang istri yang saleh mengerti bahwa jalan ketundukan kadang menyakitkan, namun mengikuti Allah selalu menghasilkan pahala rohani yang bertahan secara abadi. Alkitab menghubungkan ketundukan seorang istri pada suaminya dengan ketundukannya kepada Allah. Dalam kata lain, jika seorang istri tidak mampu tunduk kepada suaminya, maka itu mungkin mencerminkan pergumulannya dalam menundukkan diri pada Kristus. Ketundukan berbeda dengan kelemahan. Istri yang tunduk bukan bodoh atau tidak penting. Ketundukan mengaratkan kekuatan, kehormatan, dan pengabdian. Sebagaimana yang kita pelajari dari Amsal 31. Amsal 31 menggambarkan istri yang ideal. Seorang wanita yang tidak sempurna masih dapat menjadi istri yang saleh, karena kita tahu bahwa kesempurnaan manusia itu mustahil. Tetapi di mana hubungan seorang istri dengan Kristus semakin bertumbuh, ia akan semakin saleh. Kesalehan yang alkitabiah seringkali bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh kebudayaan. Namun sebagai wanita Kristen yang saleh, prioritas utama kita adalah perkenanan Allah. Memberi kepada orang miskin tak berkekurangan. Amsal 28 ayat 27 berkata, "Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki." Nasihat pengamsal ini merupakan teguran bagi kita umat percaya. Sebab ada banyak orang percaya yang diberkati Tuhan secara materi, tetapi tidak memiliki kerinduan untuk menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Orang miskin selalu ada di sekitar kita, di tengah-tengah warga jemaat kita. Merupakan fakta yang mengharukan bahwa lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dalam apa yang didefinisikan sebagai kemiskinan ekstrim, yang kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, air minum yang aman, tempat tinggal, dan sanitasi. Pendidikan dan perawatan medis tidak masuk hitungan bagi mereka. Padahal kita sudah kesal sekali ketika listrik padam selama beberapa jam. Yesus memberitahukan bahwa orang miskin akan selalu bersama kita. Dan firman-Nya mengatakan bahwa memberi makan dan merawat mereka adalah tanggung jawab kita. Berbagi dengan orang lain adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kita. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ada banyak orang Kristen yang percaya Yesus yang tidak peduli, seolah-olah tidak melihat adanya masalah, melakukan kesalahan. Beberapa orang tergoda untuk berpikir bahwa mereka dapat menutup mata dan semuanya akan baik-baik saja, atau bahwa mereka dapat menyerahkan masalah kepada orang lain. Tetapi kitab suci mengatakan kepada kita bahwa adalah kewajiban kita untuk membantu. Rasul Yohanes menulis, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Seseorang yang memiliki kasih Tuhan tidak dapat berpaling dari kebutuhan sesamanya yang sangat mendesak. Sebaliknya, orang benar mengetahui hak orang lemah, dan kemudian dia bertindak. Tampaknya tidak peduli berapa banyak kita memberi, ada lebih banyak orang yang membutuhkan. Dan itu benar, tapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan apa yang bisa untuk membantu. Kita harus membantu dan terus membantu. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang ingat untuk merawat yang kurang beruntung. Dia berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, bahkan orang miskin diberkati dengan memberi kepada orang lain." Ingatlah janda yang menaruh 2 pesernya ke dalam persembahan bait suci, atau janda di Sarfat yang memberikan makanan terakhirnya kepada Nabi Elia, dan jangan lupa kata-kata Yesus bahwa ketika kita memberi kepada yang paling hina, makanan, air, pakaian, tempat berteduh, perhatian kita memberi kepadanya. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Prinsip Alkitab justru mengajarkan kita untuk banyak memberi, bila ingin diberkati. Inilah kehidupan yang berbuah-buah, menyimpan harta semata-mata untuk diri sendiri sama seperti saluran yang buntu tidak teralirkan atau tersumbat. Keadaan ini seperti laut mati, yang dikenal sebagai laut terasin di dunia. Karena terlalu asin, tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di tempat ini. Hanya bakteri tertentu saja yang bisa bertahan. Karena itu, mari gunakan berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Kita gunakan juga untuk menolong orang miskin yang ada di tengah keluarga, jemaat, dan sekitar kita. Mulut yang membinasakan, Amsal 11 ayat 9 berkata, "Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan." Mulut adalah sumber kutuk dan berkat. Jika kata-kata yang dikeluarkan dari mulut itu baik, maka dia menjadi berkat. Sebaliknya, jika kata-kata yang dikeluarkan itu fitnah, gosip, cercaan, makian, hujatan, maka dia akan membinasakan diri kita sendiri dan orang lain yang mendengarkannya. Setiap hari kita pasti mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Menurut penelitian, Brizendine, perempuan mengeluarkan kata-kata sebanyak 20.000 kata per hari, dan laki-laki sebanyak 7.000 kata per hari. Dari puluhan ribu kata yang kita keluarkan itu, apakah kata-kata kita itu didominasi berkat atau kutuk? Sebagai orang tua, apakah kata-kata yang kita keluarkan saat mendidik anak berperilaku di rumah adalah kata-kata berkat atau kutuk? Apakah kata-kata marah, meremehkan, mencibir, sinis, atau kata-kata semangat, motivasi yang selalu kita keluarkan? Apakah kata-kata firman Tuhan ada kita perdengarkan ke telinga dan hati anak-anak kita, atau hanya kata-kata menyuruh? Baik menyuruh pekerjaan rumah, menyuruh belajar, menghafal, berapa persen dari 20.000 dan 7.000 kata itukah kita gunakan untuk memberkati anak-anak kita dan keluarga kita di rumah? Perkataan kita tentu tersebar kepada setiap orang yang kita jumpai setiap hari, mulai dari keluarga kita, tetangga,
teman kerja dan orang lain di setiap persimpangan hidup kita. Perkataan-perkataan kita sejatinya janganlah membinasakan manusia, tetapi perkataan kita sejatinya memberkati mereka. Perkataan yang memberkati hanya keluar dari orang yang memiliki pengetahuan yang benar kepada Allah. Orang yang sudah mengenal Allah dengan baik dan benar akan mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Karena itu, hindarilah kata-kata yang membinasakan diri kita dan sesama. Tetapi keluarkanlah kata-kata semangat dan motivasi yang memberkati kita dan sesama kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa yang baik, bukalah tanganku untuk rela memberi kepada orang lain, dengan didorong oleh kasih-Mu di hatiku. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.